Om Swastiastu, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, izinkanlah saya, Gede Yayan Sedana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung, memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi di Sekolah. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang dia percaya. Selanjutnya, skenario penyelesaian dengan segitiga restitusi akan kita lihat pada dua kasus berikut ini. Kasus pertama, Bintang kelas 9E terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan akibat begadang bermain game. Mendapat laporan dari guru piket, wali kelas memanggil Bintang yang terlambat datang ke sekolah dan melakukan segitiga restitusi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Gimana kabar Bintang hari ini? Baik Pak. Bintang tahu nggak kenapa Bapak panggil hari ini? Tidak tahu. Jadi ini Bintang ya, Bapak itu dapat laporan dari guru piket bahwa Bintang hari ini terlambat datang ke sekolah. Apa benar seperti itu? Iya Pak, tadi pagi saya terlambat datang ke sekolah. Oke, baik Bintang. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi bagaimana Bintang memperbaiki ke depannya? Iya Pak, kemarin malam saya begadang bermain game sehingga bangunnya siang. Oke, jadi Bintang terlambat ke sekolah karena bermain game sampai tengah malam. Iya Pak. Jadi menurut Bintang, apakah bermain game sampai larut malam itu ada manfaatnya? Menurut Bintang ada Pak, karena dengan bermain game saya dapat merasakan kesenangan dan terdapat stres. Baik, tapi kalau begini keadaannya, akhirnya kan membawa dampak negatif bagi Bintang. Jadinya Bintang bangun kesiangan, terlambat datang ke sekolah. Iya Pak, tapi menurut saya dengan bermain game saya dapat kesenangan pribadi. Ya, oke, baik. Nah, sekarang menurut Bintang, apakah bermain game sampai lupa waktu itu baik untuk Bintang? Tentu saja tidak Pak, karena saya sebagai pelajar harus bisa membagi waktu kapan belajar dan kapan bermain game. Nah, sekarang menurut Bintang, apakah datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah ada? Tidak sesuai Pak, karena saya tidak bisa menghargai waktu. Artinya sudah ada ya kesadaran dari dalam diri Bintang bahwa mengambil waktu dan mengatur waktu itu penting. Nah, Bapak bertanya sekali lagi, apakah Bintang sudah meyakini bahwa mengatur waktu itu penting? Sudah Pak, itu sangat penting karena sebagai pelajar kita harus dapat mengatur waktu kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain game. Nah, betul sekali. Itu yang Bapak harapkan ya. Jadi mudah-mudahan setelah kejadian ini Bintang akan menjadi lebih baik ke depannya dan nanti Bintang akan sukses di masa depannya. Baik Pak, terima kasih. Baik, sekarang silakan Bintang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajarannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Bintang Aryasanta. Saya siswa kelas 9E dari SMP Negeri 1 Bensemal. Perasaan saya saat melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah, saya merasa takut dimarah guru dan malu dengan teman-teman. Tetapi setelah wali kelas memanggil saya dan memberikan nasihat, saya tersadar akan kesalahan saya dan menemukan titik terang. Terima kasih. Kasus kedua, Dayu kelas 9E tertidur di kelas saat jam pelajaran karena menonton drama Korea sampai tengah malam.
Wali kelas memanggil Dayu yang tertidur di kelas dan melakukan segitiga restitusi. Baik, selamat pagi Dayu. Gimana kabarnya hari ini? Dayu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Tidak tahu Pak. Ya, jadi gini ya, Bapak tadi dapat info dari Ibu Dian. Saat pelajarannya Bu Dian, Dayu tertidur di kelas. Apa benar seperti itu? Ya benar Pak, tadi saya tertidur saat pelajaran ujian. Ya, oke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi bagaimana Dayu memperbaiki ke depannya? Ya. Ya Pak, kemarin malam saya begadang nonton drakor. Baik, jadi tadi Dayu tertidur di kelas karena semalam nonton drakor. Ya Pak. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Kalau nonton drakor itu ada manfaatnya nggak buat Dayu? Menurut Dayu ada Pak, karena nonton drakor itu bisa meredakan stres dan menyenangkan hati saya Pak. Tapi kan ini berdampak negatif buat Dayu. Jadinya Dayu tertidur di kelas. Iya Pak, mungkin mengganggu kegiatan saya di kelas. Namun dengan nonton drakor, saya juga dapat merasakan bahagia Pak. Baik, Bapak paham. Dayu berkata seperti itu karena ingin mempertahankan apa yang membuat Dayu senang. Nah, sekarang menurut Dayu, nonton drakor sampai tidak mengenal waktu itu apakah bagus? Tidak bagus Pak, karena saya sebagai pelajar harus bisa mengatur waktu dengan baik mungkin. Nah, sekarang menurut Dayu, apakah dengan tertidur di kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah ada? Tidak sesuai Pak, karena seharusnya pelajar seperti saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, baik. Artinya sudah ada kesadaran dari diri Dayu bahwa mengatur waktu itu adalah sesuatu yang penting. Nah, sekarang Bapak bertanya, apakah Dayu sudah meyakini bahwa mengatur waktu itu penting? Sudah Pak, itu sangat penting karena sebagai pelajar seperti saya harus dapat mengatur waktu, kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain agar masa depan saya bisa baik. Bagus, itu yang Bapak harapkan ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya setelah kejadian ini Dayu akan menjadi lebih baik dan sukses nanti ke depannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik, sekarang silakan kembali ke kelas ya, Dayu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Nyoman Ari Pratnya Dewi. Saya siswa kelas 9E dari SMP Negeri 1 Abian Semal. Perasaan saya saat melakukan kesalahan dengan tidur di kelas saat pelajaran, saya takut dimarah oleh guru dan saya takut dihukum oleh guru. Tetapi setelah wali kelas saya memanggil saya dan memberikan nasihat, saya tersadar akan kesalahan saya dan menemukan titik terang. Terima kasih.